Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Lontara edisi ke-76. Kali ini kita akan membahas penyiapan SDM bertalenta digital melalui ekskul Pandu Digital yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Ansar Syukur Eskom MIKOM, Ketua Satgasnas Pandu Digital JSDI, Ketua JSDI Sulawesi Selatan. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV dari Pak Ansar. Beliau beralamat di Jalan Mata Latte 1 nomor 180 Kota Makassar. Jadi kalau Bapak Ibu di Kota Makassar boleh bersilaturahmi dengan beliau. Nomor HP-nya adalah 082122122704. Alamat emailnya ansar1401@gmail.com. FB-nya Ansar ini ya, garis bawah syukur, ini apa, Instagramnya ya, yang kayak A gitu ya, Ansar garis bawah syukur. IT skill-nya video editing, desain grafis editing, komputer network. Personal skill-nya analisis kebijakan, kepemimpinan, event organizer, inovasi dan kreatif. Sekarang kita ke pendidikan beliau. Beliau mengambil S2 Magister Ilmu Komputer selesai di 2014 sampai 2016. Akan mengajar, berarti background beliau sebenarnya waktu dulunya bukan guru, tapi mengambil akta mengajar di 2016-2017. Lalu ilmu komputer di 1999 sampai 2014 di Fakultas Teknik Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar, jurusan Teknik Informatika. Pencapaian 2021, ASN Teladan Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Ambasador Wakelab, Microsoft Inovatif Edukator 2021. 2020-nya Lencana Bina Bakti Gerakan Pramuka, Lencana Pancawarsa 2 Gerakan Pramuka juga. Di 2019 top 5 anugerah ASN kategori The Future Leaders, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI, Anugerah Pendidikan Indonesia kategori Birokrat Provinsi, Ikatan Guru Indonesia, Inovasi Pembuatan Kanal Pelatihan Guru Serum SRA, apa nih ya, nanti kita tanya Serum SRA ini apa nih, Kementerian PPA, ASDEP Tumbuh Kembang Anak atas Pendidikan Kreatif dan Budaya 2018, 52 terbaik pegawai negeri sipil inspiratif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Duta Internet Terbaik Telkomsel Indonesia. Pengalaman bekerja, saat ini beliau bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2019 sampai sekarang, memegang analis pengembangan teknologi pembelajaran, kepala seksi pelayanan TIK Pendidikan, UPT PTIKP, analis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengajar juga di SMK Negeri 2 Talar. Universitas Negeri Timur 2016 sampai 2017 tenaga pengajar atau dosen pada Fakultas Teknik Informatika, Niaga Abadi Subur Group 2016 sampai 2006 sampai 2008. Manager Information of Technology, Direktur PT Arvesia Aktiva Finance 2004 sampai 2006, tenaga pendidik honor, SMK Negeri 1 Goa, SMK Garudaya Bontonompo, SMA Muhammadiyah Limbung, dan SMA Negeri 2 Goa. Menginisiasi instruktur Pandu Digital yang sekarang akan dibahas, distancing learning atau program dalam jaringan. Oh, ini tadi Serum SRA itu semua guru memahami sekolah ramah anak ya Pak ya. Program pelatihan dan mendapatkan penghargaan dari aspek tumbuh kembang anak atas pendidikan kreatif budaya Kementerian PPA. 1000 inovasi guru, pemecah rekor muri di
pelatihan peningkatan kompetensi guru berbasis TIK secara serentak di banyak lokasi. Demikian CV dari Pak Ansar. Untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan Pak Ansar untuk memaparkan materinya. Lalu nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak Ansar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil Rabbil shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat Lontara dimanapun berada, pada kesempatan ini Alhamdulillah 25 Oktober 2021, tepatnya di malam hari, kita kemudian dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa walaupun dalam room virtual ini. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan untuk berbagi catatan-catatan tentang bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia bertalenta digital melalui kegiatan ekstrakurikuler. Izin ya buat siap. share screen. Ya, tentang penyiapan SDM bertalenta digital melalui ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikulernya di sini adalah Pandu Digital itu sendiri. Ini saya skip karena sudah tadi. Bapak Ibu yang hebat, ketika kita berbicara tentang dunia saat ini, era saat ini, apalagi kurang lebih 1,5 tahun ya, Maret 2020, kemudian ketika kita melihat bagaimana transformasi digital itu sangat masif dan sangat cepat ya, yang dulunya diperkirakan kejadian ini tentang bagaimana aksesibilitas dan bagaimana pendayagunaan teknologi digital ini diperkirakan itu 10-20 tahun ke depan baru bisa terjadi. Ternyata ya kehendak Tuhan ya itu dipercepat dengan adanya pandemi saat ini. Ya, kemudian Bapak Ibu, oleh Presiden Republik Indonesia, kita mungkin sering mendengarkan ada arahannya di Agustus kemarin 2020 tentang bagaimana percepatan transformasi digital di Indonesia. Ini dalam rangka mendukung Indonesian Digital Nation. Itu ada 5 hal ya. Nah, saya melihat di yang pertama, yang terakhir adalah arahan untuk menyiapkan kebutuhan SDM bertalenta digital. Itu salah satu di antara roadmap transformasi digital di Indonesia yang kemudian oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika itu kemudian membuat program prioritas literasi digital. Di antaranya yang basic itu adalah kegiatan siberkreasi ini dengan Pandu Digital. Jadi saat ini ada yang basic digital literasi di pemerintah pusat melalui Kominfo, itu ada Pandu Digital dan literasi digital melalui siberkreasi itu. Nah, ketika berbicara tentang itu, khususnya Pandu Digital adalah semua masyarakat sebenarnya ini diharapkan untuk menjadi Pandu Digital. Ya, Pandu Digital itu sendiri adalah masyarakat yang memiliki pemahaman, kemampuan terkait dengan literasi digital. Nah, untuk saat ini Pandu Digital oleh Kominfo itu adalah disasar utamanya pada sektor UMKM, pariwisata, pendidikan, desa digital, petani dan nelayan. Ini yang menjadi sasaran saat ini. Jadi ini adalah program nasional literasi digital yang digawangi oleh Kominfo. Ya. Nah, tadi salah satu di antaranya adalah Pandu Digital. Pandu Digital ini
melakukan pendampingan ya, pendampingan literasi di masyarakat di 5 sektor tersebut ya, di 5 sektor tersebut. Nah, ada beberapa tingkatan, ada merah, ada biru, dan ada hitam. Saat ini kurang lebih 13 ribuan yang telah bergabung di Pandu Digital Indonesia sejak tahun 2019, kemudian masif di tahun ini 2021. Nah, kemudian itu yang batch merah, yang batch biru ya kurang lebih 30-an orang. 30 orang yang sudah mendapat batch biru. Kemarin bertambah itu 10 orang seluruh Indonesia yang mendapatkan batch biru atau yang hadiah ini. Nah, program Pandu Digital yang dikelola oleh Kominfo tersebut itu kemudian dilirik oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Karena adanya kesamaan visi ya, ada kesamaan program dalam rangka digitalisasi itu. Ya. Kalau Pandu Digital tadi oleh Kominfo hanya menyasar 5 sektor, ya otomatis kalau kita di Jaringan Sekolah Digital Indonesia itu hanya sektor itu tadi, sektor pendidikan. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder lainnya. Nah, apa yang diprogramkan oleh Kominfo melalui Pandu Digital itu kemudian oleh JSDI melihat ini adalah sebuah peluang, sebuah tantangan, ya sehingga kemudian Jaringan Sekolah Digital itu membentuk sebuah satgas, ya membentuk sebuah satgas. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia ini itu tadi kesamaan program dalam percepatan digitalisasi khususnya di sektor pendidikan. Bagaimana kita mempercepat ya peningkatan kapasitas atau pendayagunaan TIK tadi sehingga JSD membentuk itu Satgas Pandu Digital. Apa peran daripada Satgas Pandu Digital itu sendiri adalah melakukan kolaborasi secara pentahelik. Ya, yang kita kenal dengan pentahelik collaboration, melakukan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga, ya dalam ini lembaga, kementerian, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian juga melakukan kolaborasi dengan bisnis, pihak ketiga, swasta, melakukan kolaborasi dengan akademi, guru dan dosen, komunitas dan media itu sendiri. Nah, inilah kemudian yang menjadi peran utama daripada Satgas Pandu Digital itu, di dalam rangka melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan melakukan kegiatan-kegiatan digitalisasi tersebut. Nah, kemudian jadi jelas ya dari Kominfo tadi ada program Pandu Digital, kemudian ditarik ke JSDI, JSD membuat sebuah Satgas Pandu Digital yang kemudian Satgas ini untuk melakukan kolaborasi dalam rangka kegiatan-kegiatan digitalisasi itu. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Satgas tersebut adalah melakukan berbagai program kolaborasi. Ya, kita sudah melakukan kolaborasi dengan kementerian, melakukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, melakukan kolaborasi atau MOU ya dengan pemerintah provinsi, melalui dinas pendidikannya, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak ketiga atau swasta, dengan guru, dengan dosen, bahkan kita sudah melakukan MOU dengan perguruan tinggi, dan ini ke depan juga kita akan melakukan MOU lagi dengan beberapa perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Nah, selain itu kemudian Satgas Pandu Digital ini kemudian membentuk dan mengelola yang namanya ekstrakurikuler Pandu Digital. Ya, kita semua sudah tahu lah, kita pendidikan, ya walaupun kita bukan di pendidikan, tapi di waktu kita di bangku sekolah, baik di SD, SMP, SMA, itu kita kenal namanya ekstrakurikuler. Ya, nah inilah kemudian JSDI melalui Satgas Pandu Digital mengelola ini, ekstrakurikuler Pandu Digital. Ya tentunya di luar ekstrakurikuler ini ya kita semua tahu lah ya apa itu. Namun ini karakteristiknya dan daripada ekskul ini adalah bidang
teknologi informasi dan komunikasi. Ya, walaupun sudah ada misalnya beberapa study club yang dibentuk oleh siswa-siswa kita ya. Nah, selanjutnya, jadi apa yang tadi disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler itu kan udah kita tahu ada di sekolah kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan kurikulernya, ada kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, inilah yang menjadi ekstrakurikuler inilah kemudian yang menjadi sebuah menurut kami adalah sebuah peluang untuk melakukan penyiapan SDM bertalenta digital itu di sekolah. Jelas regulasi yang mengatur tentang itu ya, kenapa kami mengelola eskul pental itu sebenarnya berawal juga daripada Perpres nomor 87 tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian ada Permendikbud 62 tentang ekskul ya, dan seterusnya lah. Nah, ini regulasi-regulasi. Nah, tujuannya sendiri adalah mewujudkan peserta didik yang berkompetensi digital, berkarakter Pancasila dan berwawasan global menuju Indonesia emas. Nah, ini yang mungkin yang menjadi pertanyaan ya, tanda tanya mungkin di benak kita, kenapa mesti membentuk ekskul pandu digital? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang mungkin yang paling itu adalah fenomena COVID-19 yang kemudian memaksa hampir semua stakeholder, hampir semua warga sekolah itu dipaksa memanfaatkan media digital. Ya, kita semua tahu lah dulunya handphone kadang dilarang masuk sekolah, dilarang masuk di jam belajar dan lain-lain sebagainya. Ya, yang jelas dengan adanya COVID ini ya seperti itu tadi. Ya, kita dipaksa dalam tanda kutip untuk menggunakan media digital itu. Di satu sisi hilang mata pelajaran teknologi informasi komunikasi dan KKP itu. Sebenarnya bukan hanya dalam tataran bagaimana bisa mengetik di Microsoft Word, bagaimana bisa menggunakan Excel, bagaimana bisa menggunakan Windows Explorer dan lain-lain sebagainya, tapi di balik itu juga kan banyak materi-materi yang berkaitan dengan pendayagunaan teknologi itu. Inilah yang kemudian hilang. Ya, sehingga boleh dikatakan pada saat tadi itu COVID ya, yang seharusnya dengan materi-materi KKP ini ya peserta didik ataupun stakeholder itu terbiasa dengan pendayagunaan itu, tapi itu hilang dengan dihilangkannya di kurikulum tentang TIK dan KKP itu. Kemudian alasan selanjutnya kenapa kita memulai ekskul pandu digital, salah satunya adalah itu tadi, persiapan SDM bertalenta digital. Tadi melihat arahan daripada Presiden tentang penyiapan SDM bertalenta digital, juga kalau kita menyimak arahan Mas Nadiem, Mas Menteri pada saat Hari Kebangkitan Nasional kemarin di tanggal 20 Mei 2021 ini, sama halnya itu, bagaimana percepatan transformasi digital di dunia pendidikan. Nah, bagaimana mempersiapkan SDM bertalenta digital itu, ya menurut kami kita sudah harus mulai dari sekarang, karena bertalenta digital ini bukan kita hanya mengimprove kecakapan digitalnya, bukan hanya kita meningkatkan hard skill-nya, tetapi juga adalah bagaimana kita membentuk karakternya, bagaimana kita membentuk jiwanya. Ya, kalau ya sekarang ini kecenderungan peningkatan kecapan digital itu ada kecenderungan pada era industri 4.0 itu, tapi menyambut era era society 5.0 ini yang kemudian harus dijaga tentang pembentukan karakter. Society 5.0 ini kan kemudian muncul di Jepang karena khawatirnya peradaban manusia itu tergerus oleh teknologi. Nah, sehingga SDM bertalenta digital ini bukan hanya untuk menyiapkan atau meningkatkan kecakapan digital, tetapi juga bagaimana mengimprove mereka punya soft skill. Ya. Nah itu, jadi memadukan kecakapan digital dan pembentukan karakter. Nah, alasan terakhir kenapa menggunakan ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, karena dengan menggunakan atau masuk di peluang di ekstrakurikuler ini kita tidak
menunggu lagi masuknya pelajaran TIK tadi, masuknya pelajaran KKP tadi di dalam kurikulum itu. Ya, tanpa harus merombak kurikulum itu, ya inilah jalannya menggunakan eskul ekstrakurikuler itu. Nah, kemudian kenapa sih eskul pandu digital ini JSD kemudian melakukan pengelolaan secara terpusat, ya? Nah, padahal kan kalau kita ya ada kan berbagai ekstrakurikuler juga di sekolah yang mungkin ya berkaitan dengan pandu digital ini. Ya, salah satu di antaranya alasannya adalah JSD itu adalah standarisasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang ya bisa melihat di website kami eskulpandudigital.or.id, ya itu kita bisa lihat di situ kurikulumnya. Ya ada kurikulumnya. Ya kita sudah membuat atau menstandarisasi kurikulum kita. Kita punya kurikulum di di area kompetensi ada 4 ada kompetensinya. Ada digital skill, ada digital kreatif, ada digital karakter, dan ada digital safety. Turunannya ini kemudian dibuat standar-standar kompetensi itu. Standar kompetensi itu kemudian diturunkan lagi berbagai macam materi-materi. Nah, itu bisa dilihat di website kami, di LMS ya. KMS dan LMS kami ada di eskulpandudigital.or.id itu. Nah, kemudian dari kurikulum itu kita melakukan standarisasi pengukuran. Nah, tentunya juga adalah bagaimana kita menstandarisasi metode pembinaannya, ya. Juga menstandarisasi itu. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan infrastruktur, kita menyiapkan LMS-nya, kita menyiapkan CMS-nya, ya. Materi kelas belajar juga kita siapkan, ya. Dan berbagai sarana infrastruktur lainnya yang diperlukan dalam proses peningkatan kecakapan digital dan pembentukan karakter tadi itu kita siapkan. Kemudian kita juga menyiapkan reward. Reward ini nggak bisa dikesampingkan karena yang namanya apresiasi, yang namanya penghargaan, ya kalau kita kembali kepada piramida Maslow itu, ya itu di tingkatan atas. Sehingga kami menyiapkan reward itu. Jadi peserta didik kita yang tadi sudah mempelajari materi belajar, ya mereka lulus passing grade-nya, kita berikan sertifikatnya. Di satu sisi kemudian kita juga memberikan kewenangan untuk memberikan badge materi belajarnya. Kemudian ada di atasnya lagi kita berikan penghargaan. Ya, di hampir setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang reguler itu kita biasa di akhir pekan, di akhir bulan kita menyiapkan berbagai refresh, baik itu berupa GoPay, baik itu berupa printer, baik itu berupa mini-gold. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah adalah adanya amanah, adanya prinsip, adanya fungsi eskul pendidikan itu. Menurut Permeng itu ada 4 fungsinya. Salah satu yang diantaranya adalah penyiapan karir. Jadi apapun namanya ekstrakurikuler yang selama ini ada di sekolah, seharusnya itu ada beban yang diemban. Beban yang diemban itu adalah salah satunya adalah fungsinya sebagai penyiapan karir. Kita tahu semua eskul itu adalah dalam rangka bagaimana menyalurkan bakat, bagaimana menyalurkan minat, ya, daripada peserta didik kita. Nah, itulah kemudian fungsi eskul itu adalah sebagai penyiapan karir. Nah, di eskul pandu digital ini kita sudah siapkan kurikulum tadi. Kurikulum tadi itu adalah tentang hard skill dan soft skill-nya. Ya, hard skill ya dan soft skill di sini. Hard skill tentang bagaimana kecakapan digitalnya, di satu sisi soft skill-nya adalah bagaimana membentuk karakternya. Ya, hard skill ini kita bagi dan digital kreatif. Di soft skill-nya adalah digital karakter dan digital safety. Digital karakter ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana misalnya tentang karakter kejiwaannya, tapi kita juga berbicara tentang digital culture-nya, digital etiknya, dan religitas di situ. Bahkan kemarin ada beberapa teman-teman sudah memasukkan materi tentang bagaimana
millennial leadership, bagaimana keprotokoler di dunia saat ini. Itu ada beberapa, karena itu termasuk di dalam pengembangan soft skill tadi. Nah, selain itu juga ya, dengan adanya hard skill tentang kecakapan digital, kemudian soft skillnya ini tentang karakter tadi, maka ini diharapkan peserta didik yang lepas dari satuan pendidikan kedepannya sudah punya modal itu tadi, hard skillnya dan soft skillnya, modal kecakapan digital dan modal karakternya. Mau dia melanjutkan ke dunia kerja, ataupun dia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka sudah punya modal hard skill tadi, kecakapan digital, dan soft skill tadi tentang karakter itu. Nah, fungsi yang kemudian yang kedua adalah nantinya dalam rangka penyiapan karir ini kita sudah menyiapkan sertifikasi profesi, ya, baik di internal JSDI yang sekarang sudah mulai untuk membuat lembaga sertifikasi itu, maupun daripada pihak kementerian sendiri, ya. Dengan adanya kita mensertifikasi peserta didik kita, mungkin teman-teman dari SMK udah tahu, ya, untuk mensertifikasi itu. Tapi dari kementerian juga itu sudah menyiapkan, apalagi nanti ke depan ini yang sudah yang batch yang batch merah kemudian beralih ke batch biru, itu sudah direncanakan tahun depan untuk mendapatkan skema pandu digital itu, ya. Nah, itu saya kira tentang Eskuliti ya. Nah, ini adalah fungsi pandu digital itu sendiri ya. Ini kita hanya melihat daripada permen itu. Nah, bagaimana prinsip penyelenggaraannya? Nah, ini ya, ada sebenarnya 6, kemudian kami tambahkan masuk tutor sebaya. Nah, sasarannya saat ini Bapak Ibu, ekstrakurikuler pandu digital ini adalah SMP sederajat, SMA, SMK sederajat. Namun 2 bulan terakhir ini ya kita banyak mendapatkan masukan dari teman-teman guru di sekolah dasar supaya eskul pandu digital ini juga masuk di sekolah dasar itu, mengingat sekarang ini sudah banyak event-event event-event terkait dengan TIK itu sudah masuk di sekolah dasar. Katakanlah STEM Ki Hajar ya, kemudian robotik ya, itu udah mulai masuk di tingkat SD, sehingga kemudian kita mencoba untuk melakukan survei ya, kurang lebih 90 lah, itu hampir 99% menyatakan bahwasanya eskul ini itu sudah bisa masuk di tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah sederajat. Nah, ini yang kami maksud standar kompetensinya. Jadi ada digital skill, kreatif, kemudian karakter dan safety. Nah, ini turunannya, kompetensi dasarnya masing-masing ya, dari yang jadi ini ada digital skill ya, kemudian turunannya ke bawah kompetensi dasarnya, dan seterusnya ada digital safety, ada digital kreatif. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini jadi tadi itu kurikulumnya. Kemudian dalam pengelolaannya itu, pemberdayaannya itu, kita menyiapkan materi tadi itu bisa dilihat di di website kami. Salah satu misalnya adalah tentang pengetahuan dasar landscape digital. Kita siapkan materinya. Setelah ini materi dipelajari oleh peserta didik, mereka lulus passing grade, mendapatkan sertifikatnya. Setelah mendapatkan sertifikatnya, juga mendapatkan badge ini. Ya, kita siapkan juga badge-nya. Ya. Nah, ini ada beberapa. Ini yang di digital skill. Kemudian yang ini juga ada digital karakter, badge nilai-nilai adat dan budaya Bugis Makassar dalam pergaulan di media sosial. Nah, ini di digital safety ya, Bapak Ibu yang hebat udah tahu bagaimana rating SBR ya, terkait berbagai aplikasi yang biasa kita lihat di Play Store ya. Nah, kemudian ya, di template-nya. Nah, tadi sudah mendapatkan, kita siapkan materinya, kurikulumnya, ada materinya, mereka ada materi mereka pelajari, ada lulus dapat sertifikat, tadi sudah dapat juga badge-nya. Nah, setelah itu penghargaan selanjutnya yang didapatkan
adalah berupa ini lencana bintang. Jadi kita ada 4. Bintang 1 itu Pandu Daksa pertama, bintang 2 itu Pandu Sahwahita Purwa, kemudian bintang 3 itu ada Pandrita pertama Madya, dan yang keempat itu bintang Pandu Utama. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik kita, pengelola Eskul Pandigital yang ada di Satuan Pendidikan. Nah, bulan November nanti, nah ini yang pertama bintang Pandu Daksa, kita ya kurang lebih 100 lah kita sudah capkan lencananya untuk itu. Ini ya salah satunya nanti yang akan kami berikan. Ini persyaratannya peserta didik, pembinaannya, dan untuk kepala sekolahnya. Bentuk lencananya seperti ini nih ya kita. Nah, selanjutnya ini beberapa tadi kita udah menyiapkan kurikulumnya, tapi kita juga menyiapkan kelas-kelasnya. Ada kelas robotik, ada kelas website, ada SAC, multimedia untuk konten kreator, mikrotik, dan MKD itu sendiri. Nah, kemudian ya bentuk kegiatannya ini ada dalam jaringan ya, luar jaringan ya, Bapak Ibu sudah tahu semuanya, yang bentuk regulernya, triwulan, semester, dan tahunan. Nah, ini mengacu juga terhadap permen tentang eskul itu. Ya, harus sudah ada berencana jadwalnya dalam 1 tahun itu. Insya Allah untuk agenda tahunan kita akan melaksanakan Jamboretik atau IT Camp di bulan November nanti. Format kegiatannya ya ini pembina, bagaimana metode pembinaannya, ada individual, kelompok, gabungan, dan lapangan. Selanjutnya Bapak Ibu juga kita sudah siapkan bagaimana penilaiannya. Karena yang namanya ekstrakurikuler itu seharusnya nanti masuk di buku rapornya peserta didik kita. Ini kita sudah menyiapkan ini dan teman-teman tim lagi mempersiapkannya. Ya, ini alur pembentukannya saja, bagaimana membentuk Eskul Pandu Digital di sekolah. Ya, intinya mengisi formulir ke surat pernyataan kemudian kirim ke kami. Pembiayaannya tidak ada iuran dan pembiayaan mengikat. Nah, itu saya kira tentang Pandu Digital itu ya, bagaimana menyiapkan ekstrakurikuler melalui Pandu Digital itu. Nah, selanjutnya izin ya host, moderator, saya lanjut ya kurang lebih 5 menit lagi. Lanjut dulu Pak, nanti terus kita sesi tanya jawab ya. Oh ya. Oke, saya ini. Nah, ini adalah rencana kegiatan kami ya. Ini ada kegiatan Jamboretik Nasional akan kita laksanakan. Saya langsung aja ke rundown acaranya ya. Ya, jadi kegiatannya ada 4 hari, mulai hari Kamis 18 November sampai hari Ahadnya di tanggal 21 November. Di hari pertama awalnya kita langsung ada offline tatap muka, tapi kemudian melihat dan mendapat saran dari berbagai pihak, dan juga terakhir melalui pejabat di Pemprov Sulsel menyatakan bahwasanya tidak apa-apa nanti kita laksanakan per hari, tapi untuk perkemahan tatap mukanya dilaksanakan 3 hari. Jadi untuk online kita nyiapkan 2 secara paralel kegiatan ya. Di hari pertama ya seperti biasa ada pembukaan Jamboretik ya. Kemudian ada seminar literasi digital. Nah, kemudian di jam 4-nya ya ada webinarnya. Nah, ini kita udah masuk di kurikulum tadi itu. Ya, optimalisasi kalender ini adalah digital skill, kemudian ini adalah digital karakter, millennial leadership. Jadi tidak melulu kita berbicara tentang kecakapan digital, tapi tadi itu juga kita berbicara tentang bagaimana soft skill-nya. Nah, kemudian di room 1 karena paralel kegiatannya kita siapkan 2 room. Ya, kemudian di jam 8 kita ada workshop dan ada 2, dan kemudian di jam 10 ada ranking 1. Ya, kegiatannya semua di hari pertama ini adalah kegiatan online. Ya, kegiatan online dan
untuk ranking 1 ini paling 1.000 orang bisa ngikut ya untuk kegiatan ini. Nah, selanjutnya di hari kedua, jadi kami memformat 24 jam kegiatannya. Jadi jam 12 malam sampai setengah subuh, 4 subuh, itu penguatan pendidikan karakter. Kita sementara mengumpulkan berbagai video dari peserta didik ya tentang video-video penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Di hari kedua ini sudah dibagi, ada offline, ada online. Jadi offline ini adalah mereka yang ikut perkemahan atau tatap muka. Nah, kemudian online-nya tetap ada 2 room yang kita siapkan. Ya, jadi untuk offline-nya kerjasama dengan Assembler Edu kita menyiapkan workshop untuk AR. Kemudian dilanjutkan dengan workshop konten kreator. Nah, di room satunya yang online ada lagi pembentukan digital untuk mendapatkan badge merah ya. Di room kedua yang online di sesi pagi ada workshop Kind Master. Siangnya kita akan melaksanakan talk show tentang sharing session peserta didik antar negara. Jadi temanya adalah bagaimana kebijakan teknologi, pemanfaatan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di masing-masing negara. Saat ini teman-teman udah mengkolek ya kurang lebih 10 negara sudah siap bergabung peserta didiknya untuk meramaikan kegiatan talk show kita di jam 1 siang ini. Kemudian di jam 4 ada virtual tour. Jadi kita akan melaksanakan kunjungan virtual ke Museum Penerangan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Langsung insya Allah dipandu oleh langsung guide-nya, sama ketika kita melakukan kunjungan langsung, kemudian dibawa menelusuri artefak-artefak atau objek-objek yang ada di museum tersebut. Nah, kemudian di jam 8 ya ada pembuatan pembelajaran game belajar, game lontara. Kemudian ada webinar kelet dan ada Office 365. Nah, di jam setelah itu kita ada kegiatan lomba lagi ya, Brain Challenge Competition. Dari ada crossword puzzle, ada jumble word, ada hidden picture, dan ada treasure hunt. Nah, ini di jam 10 malam ya kita akan mengadakan lomba itu. Di hari ketiga kita akan melaksanakan, intinya adalah pengembaraan virtual. Pengembaraan virtual ini sama dengan kegiatan kegiatan pengembaraan secara fisik ya, tetapi ini secara virtual ya. Tetap kita menyiapkan peta perjalanannya, kita menyiapkan laporan perjalanannya, kita buatkan peserta didik juga membuat peta-peta. Di pengembaraan virtual ini kita udah kerjasama dengan Assembler Edu untuk membuat peta perjalanan 3 dimensi menggunakan augmented reality. Jadi nanti dari dibuat pos 1 zoom, pos 2-nya itu menggunakan teknologi AR, kemudian masuk di pos 2 masih di teknologi AR itu disambut dengan di pos 2 itu ada Gubernur Sulsel memberikan sambutan, di pos 3 itu ada Kominfo, pos 4 ada Kementerian Pendidikan, pos 5 ada Kementerian Agama, pos 6 ada Gojek, pos 7 ada Epson, pos 8 ada Canva, pos 9 ada Kelas Point, pos 10 kita belum tahu apakah DKI Jakarta mau bergabung atau tidak. Nah, itu kita udah siapkan. Di setiap pos ada kegiatan lombanya ya, tentunya lomba-lomba itu ada yel-yelnya masing-masing, kemudian ada masing-masing pos ada yang membuat flyer, ada yang disuruh membuat komik digital, ada yang disuruh membuat vlog, ada yang hanya menjawab soal tentang literasi. Pokoknya udah dirancang lah sama teman-teman di tim lomba ini. Nah, selanjutnya di malamnya kita buat silaturahmi nasional, pandu digital sektor pendidikan. Ada Pak Direktur PI, ada Kepala Pusdatin, dan ada Kontik, dan ada Ketua JSDI. Nah, di malamnya itu, di malam Ahadnya kita buat lomba e-sport. Ya, e-sport game Mobile Legend. Ya, Mobile Legend ini sudah masuk di Asian Games kemarin di Papua.
Iya. Nah, jadi Mobile Legends ini udah masuk kemari di Papua sebagai salah satu cabang olahraga. Seperti itu. Nah itu kemudian di hari Ahadnya kita akan men-hire peserta perkemahan supaya bisa menjadi host yang profesional. Ya istilah kerennya kita akan berikan pelatihan manajemen kegiatan daring itu. Kemudian ada penganugerahan ya, lomba dan selanjutnya. Saya kira seperti itu Bapak guru hebat ya yang seluruh Nusantara untuk sesi ini, dan terima kasih saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih Pak Ansar, menarik sekali. Sebelum Bapak Ibu bertanya nih, saya mau bertanya. Ini Jambore Pandu Digital ya berarti ya? Jamboretik. Jamboretik. Ini online atau offline? Terus yang boleh blended. Ikut siapa saja? Ya, kegiatan ini blended. Makanya tadi ada 3 kegiatan paralel kita siapkan. Ada yang offline, ya. Jadi ntar saya set dulu lagi. Nah, makanya kita udah siapkan ini tiga room. Satu room untuk yang offline ini peserta perkemahan, karena kan ada yang peserta perkemahan nih, ada yang tatap muka yang mendirikan tenda sama seperti biasa. Kemudian untuk online-nya kita siapkan 2 room yang paralel juga jalannya. Ini kalau pengen ikut gimana nih Bapak Ibu, misalnya ingin murid-muridnya ikut gimana caranya? Terus kalau pengen offline boleh nggak, atau harus online gitu? Ini gimana nih? Iya, sebenarnya untuk kegiatan ini tadi offline dan online, jadi kita berikan kepada sekolah apakah mau ikut offline-nya atau mau ikut online-nya, dan boleh dua-duanya. Misalnya katakanlah SMA 1 Makassar mengirimkan peserta perkemahan ya 3 orang satu tim untuk tatap muka, itu yang dikirimkan, tetapi siswanya juga lebih banyak nantinya juga ikut kegiatan online-nya, karena kan yang offline itu kan terbatas. Yang online terbatas, kita hanya menyiapkan hanya 200 orang maksimal yang kita akan yang akan kita undang untuk yang mendaftar, itu hanya kurang lebih 200 orang. Nah, ini saya perlihatkan dulu ya Eskul Pandu Digitalnya. Nah, untuk yang lain bebas, mau dalam satu sekolah itu berapapun mau ikut terserah. Oh ya, ada lagi yang saya lupa tadi, izin saya kembali share screen di Juknis tadi, itu tentang apa sih yang didapat, fasilitas apa yang didapat ketika kita mengikuti kegiatan ini. Selain tadi mengikuti kegiatan-kegiatan itu, nah ini beberapa fasilitas ya. Tentunya untuk Lencana Pandu ini yang bersyarat. Kemudian ini juga bersifat merah Pandu Digital, karena di kegiatan itu ada pembentukan Pandu Digital oleh Kominfo. Nah, yang lulus itu dapat badge merah Pandu Digital. Nah, kemudian ini ada voucher Gojek untuk semua peserta. Nilainya kami kemarin minta, karena kita menyampaikan ke mereka kurang lebih 5.000 orang peserta secara online. Ya 5.000 kurang lebih itu mereka siapkan kalau tidak salah, kalau bukan 60.000, 80.000 per orang untuk voucher Gojeknya. Jadi kalau 60.000 dikali 5 ya kurang lebih ratusan, ya 300 juta nilai vouchernya itu ya, voucher Gojeknya. Tapi itu untuk Indonesia Timur. Untuk Indonesia Barat sementara dikoordinasikan dengan pusat. Kemudian voucher GoPay tetap ada. Jadi kan beda voucher Gojek dengan voucher GoPay. Kalau GoPay itu yang uang digitalnya juga kita siapkan. Kemudian ada printer Epson, kemarin sih konfirmnya 5 yang disiapkan untuk kegiatan kita. Kemudian, nah ini akun Canva yang pro untuk semua peserta.
akun premium ya, untuk Kind Master juga untuk semua peserta peserta perkemahan ini, karena cuma 200 yang saat ini kita dapatkan dari trainernya. Which kita juga dapat, tapi khusus untuk yang juara. Kelas poin kemarin kita udah dijanji semua peserta bisa dapat. Kalau 2000 yang ikut ya kan ada yang dapat 1 tahun, mungkin yang dapat 1 tahun yang juara gitu. Ada yang dapat cuma 2 bulan, mungkin yang 2 bulan ini 2 atau 3 bulan itu yang peserta tatap muka, yang lainnya kayaknya 1 bulanan lah. Saya belum tahu, ini sementara didiskusikan oleh Mas Poin. Kemudian kuota internet untuk peserta perkemahan. Nah ini juga ada kita lakukan emas. Ya ini emas ini sudah 2 kali ya kita melakukan door prize tentang emas ini. Merchandise ada, uang pembinaan termasuk yang lomba Mobile Legend, brand competition, kemudian ranking 1 kita siapkan uang pembinaannya. Plakat tentunya juga, program akselerasi yang offline, kemudian sertifikat 32 jam bagi yang ikut good workshop di itu. Nah itu ya untuk yang pantasnya yang didapat ketika kita mengikuti kegiatan ini. Pembayarannya ada. Ini pembayarannya saya lupa untuk pendaftarannya. Tetap ada pembayaran untuk kegiatan ini yang ikut semua boleh ikut ya. Sorry saya salah share screen. Sorry. Yang bisa ikut biaya pendaftarannya ada. Ini peserta perkemahan, karena ini kita tanggung makannya, tapi kemarin muncul opsi ini ditiadakan, tapi mereka sendiri yang tanggung biaya konsumsinya, karena biaya perkemahan ini mencakup biaya konsumsi dan canvas-nya. Nah untuk yang online ini kan khusus untuk peserta perkemahan. Nah bagi mereka yang tidak ikut perkemahan itu tetap ada. Ini teman-teman akan memastikan berapa biayanya masuk pas di bulan November awal, karena ini kami kemudian membuat ini karena belum adanya kepastian sponsorship. Tapi alhamdulillah ini ada sponsorship, sudah ada 1-2 yang bersedia ya, jadi kemungkinan ini akan berkurang. Ini akan tentatif kegiatan ini pembayaran ini. Nah untuk penganugerahan yang mendapatkan lencana itu kita bebankan juga, karena biaya lencananya juga lumayan mahal, tentunya juga sertifikatnya lumayan mahal. Nah intinya siapapun itu boleh mengikuti kegiatan ini dengan satu syarat, mereka harus membentuk eskul pandu digital dulu di sekolahnya, karena ini adalah jamboretik yang diperuntukkan untuk eskul pandu digital. Bagaimana membentuk eskul pandu digital di sekolah? Adalah sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Ingin membentuk eskul pandu digital di sekolahnya ya, silakan ya, kami memperlihatkan dulu LMS kami ya. Nah di sini ini ada kurikulum ya. Nah ini beberapa materi-materi yang sudah kita siapkan, dan ini tentatif ya. Materi-materi ini tentatif, ada beberapa tambahan lagi, termasuk tadi millennial leadership, kemudian bagaimana protokoler dalam masa pandemi, protokoler dalam milenial, itu kita belum masukkan di digital karakternya, itu kita akan masukkan. Nah di sini untuk membentuk eskul pandu digital itu persyaratannya mudah. Nah di sini boleh dilihat eskul pandu digital ini ya, bagaimana pendaftaran. Nah persyaratannya hanya sudah ada guru calon pembina eskul dengan persyaratan telah menjadi pandu digital badge merah. Ini boleh menyusul. Kalau belum ada gurunya yang badge merah itu adalah maksudnya pandu digital yang difilter, yang ditetapkan oleh Kominfo. Ya. Kemudian ada peserta didik. Intinya Bapak Ibu kalau mau membentuk, intinya guru ada yang siap menjadi pembina, dan ada siswa yang menjadi pengurus atau anggota eskul.
cukup itu saja. Ada guru yang bersedia jadi pembina, ada siswa yang siap dibina. Nah, yang ketiga adalah silakan Bapak Ibu download surat pernyataan eskul, pembentukan eskul dan di sini, dan kemudian kirimkan kembali ke kami. Kemudian setelah itu kami kirimkan nomor pokok eskulnya, dan itulah NPEPD itu yang dipakai untuk melakukan pendaftaran. Saya lanjut ini, di sini kita sudah siapkan kelas belajar. Untuk saat ini baru sebagian. Ntar saya perlihatkan yang ada. Nah, ini misalnya di digital apa nih? Ini ada beberapa, perlahan-lahan teman sudah masukkan beberapa materi. Lihat di digital karakter ya. Digital karakter yang ada baru etika literasi digital, etika ya, kemudian menjadi netizen Pancasilais, karakter 3S, kemudian etika kewarganegaraan digital, bergaul di media sosial menurut Islam. Ini baru yang dimasukkan teman-teman. Perlahan kita akan masukkan materi-materi sesuai dengan kurikulum yang ada tadi. Jadi kalau punya ini silakan, misalnya ini ya, diklik oleh peserta didik kita. Jadi ini salah satu metode pembinaan kami di eskul itu, menyiapkan LMS ini. Jadi siswa nantinya yang sudah menjadi peserta eskul di sekolahnya tinggal login, register di sini, kemudian bisa mengakses materi-materi ini. Ini misalnya ya, menjadi netizen Pancasilais, ini deskripsi singkatnya. Kemudian ini kurikulumnya. Nah, ini di kurikulumnya. Kemudian siapa instrukturnya. Nah, misalnya kurikulumnya ini bisa dibuka ya, kayaknya dibuka secara start now. Tapi harus daftar dulu ya, baru bisa. Nah, ini kalau sudah gratis berarti sudah bisa dibuka, dipelajari, akses. Kalau misalnya masih ada nilai Rp1 itu berarti kita belum buka. Kemudian ya, saya kira seperti itu untuk sementara. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Pak Ansar, ini banyak pertanyaan di kolom chatnya. Saya bacakan sebelum nanti kita sesi tanya jawab langsung ya. Ini makin menarik nih. Saya juga tertarik, cuma nanti ini. Bagaimana jika sekolah mau mendaftar? Tadi sudah ya Pak, sudah diterangkan caranya. Nah, kalau sekolah belum punya ekskul pandu digital, boleh ikut jamborenya kan nih? Membentuk pandu digitalnya menyusul, tapi ikut dulu jamborenya gitu, boleh nggak? Sebenarnya kan kalau pembentukan kan tidak sampai, sebenarnya pembentukan itu yang kita butuhkan dulu itu adalah, yang paling utama adalah surat pernyataan itu tadi. Kalau surat pernyataan, karena di surat pernyataan itu kan ada di situ tentang kesiapan membentuk pandu digital dan kesiapannya untuk diarahkan atau dibimbing oleh GSDI itu. Kalau misalnya pembentukannya tentang pengurusnya, mau merapat dulu, mau pelantikan dulu, itu urusan di belakang. Yang penting ada surat pernyataannya dulu ya Pak Ansar ya. Yang penting ya ada surat pernyataan itu. Surat pernyataannya itu seperti ini. Yang tadi yang ada di sini. Surat ya, yang tadi persyaratan itu ya, mendownload ini ya. Tadi saya perlihatkan aja ini. Boleh. Namanya? Ya. Mana nih? Ini. Surat pernyataannya cukup ini. Intinya di sini. Bapak Ibu, yang penting ini adalah surat pernyataan ini Bapak Ibu. Yuk. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut jamborenya, yang penting Bapak Ibu membuat surat pernyataan dulu. Masalah nanti pengurusnya apapun, badge merahnya gitu ya, itu bisa menyusul Bapak Ibu. Bisa menyusul. Betul. Yang penting surat pernyataan ini. Karena di sini ada banyak pertanyaan, belum punya pandu digital, pengen ikut gimana? Nah, bisa Bapak Ibu bisa ikut, tapi memenuhi dulu persyaratan dengan cara mendaftar dan mendownload pernyataan ini dan mengirimkan kembali ke pandu digital GSDI, begitu ya Pak Ansar ya?
Ya, Baik. kami kenapa mempersyaratkan ini yang utama karena di sini ada kesediaan untuk didampingi, ya, didampingi oleh JSDI dalam pemberdayaan eskulnya itu. Itu Iya, kenapa kami apa namanya. Nah, kemudian tentang pandu badge merah tadi itu nanti bisa menyusul karena kita siapkan kegiatan itu di Jambore itu, begitu. baik. Dan Ini terkait ya, badge merah nih. Bagaimana kalau guru ingin punya badge merah itu, Pak? Gitu. ya. Nah, kalau yang badge merah inilah bentuk komitmen kerjasama kami dengan Kominfo, bentuk mitra kami. Dari awal tadi saya sebutkan bahwa badge merah itu adalah Pandu Digital itu adalah programnya Kominfo. Mulai dari badge merah, kemudian ada biru, ada hitam, itu adalah badge merahnya Kominfo. Yang ini ya. Nah, ini merah, biru, hitam itu adalah Kominfo punya. Ya, Kominfo punya. Untuk mendapatkan itu bisa langsung ke pandukominfo.go.id. Di situ ada ada beberapa event. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau dia bentuknya TOT, TOT merah berarti ini diperuntukkan untuk bagi yang sudah mendapatkan badge merah. Tidak boleh diakses oleh yang belum mendapatkan badge. Nah, ini banyak TOT. Ini yang sudah dapat badge merah itu harus mengikuti TOT ini untuk naik ke badge biru. Nah, kalau baru mau ini kecuali yang begini ya, ada umum, berarti semua bisa ikut. Badge merah itu bisa ikut. Kalau pembentukan dia kayaknya ada badge pembentukan ya dalam waktu dekat ini. Ini sudah. Nanti kami lakukan pembentukan di tanggal 4 November dan di tanggal 19 November pada saat Jambore. Itu akan ada kegiatan pembentukan. Kalau di sini semuanya sudah TOT. Berarti Bapak Ibu yang ingin mempunyai badge merah nanti juga bisa bergabung di Jambore tersebut ya? Boleh. Nanti kita siapkan. Baik. Ini nanti boleh digabung atau kan di tanggal 4 November kita rencana melakukan pembentukan, kalau tidak saja untuk mendapatkan badge merah. Sekarang itu badge merah udah 12.569, badge biru 33. 33 ini ya alhamdulillah saya termasuk di dalamnya. Di badge biru ini yang hitam dan emas belum ada untuk seluruh Indonesia. Dan yang di badge biru ya oke. Baik Bapak Ibu, jadi tunggu informasinya tentang untuk menjadi badge merah ya. Nanti tunggu informasi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bersiap-siap. Nah, sekarang kalau pengen menjadi badge merah, apa sih yang harus dipersiapkan, Pak? Bapak Ibu ini bisa persiapan dari sekarang nih. Kalau ingin punya Pandu Digital harus badge merah pembinanya. Nah, yang harus disiapkan apa nih? Ntar saya carikan dulu satu event yang pembentukan ya. Iya. Supaya kita bisa lihat langsung event. Nah, misalnya ini ya, kemarin itu saya ngikut di bulan Maret. Saya share dulu. Ini ya sudah badge biru, kamu adalah anggota Pandu dengan badge biru. Ini kalau Bapak nanti ngikut, nah ini misalnya ini ya, ini ada pembentukan. Kalau dia berupa pembentukan Pandu Digital daring berarti itu rekrutmen Pandu Digital. Nah, ini coba lihat di televisi. Di setiap kegiatan pembentukan Pandu Digital daring ini atau yang offline itu 2 sesi. Adalah webinar, kemudian sesi kedua adalah workshop. Kalau ini mana ini workshopnya? Ya, ini salah satunya workshop. Setiap event itu pagi adalah sesi webinar, kemudian siangnya sesi workshop paralel 3.
Jadi nanti silakan memilih workshop itu yang mana yang cocok. Nanti di situ ada post testnya. Nah, post testnya itu lulus, saya lupa apa 60% atau 80% passing grade-nya. Kalau sudah bisa lulus itu baru bisa mendapatkan pandu badge merah. Jadi yang dipersiapkan sebenarnya tidak ada, cuma ngikut saja webinarnya. Nanti ada post test setelah itu, ikuti lokakaryanya atau workshopnya. Kemudian setelah itu ada workshopnya juga. Berarti langkah pertama ini kita masuk di web pandu.kominfo.go.id lalu bikin akun atau bagaimana? Ya, betul. Kalau mau ikut rekrutmen ini harus ya, ntar saya keluar dulu. Makin penasaran nih Pak Ansar nih. Ya, daftar akun di sini. Daftar akun, ya, oke. Daftar akun, silakan nanti pokoknya isi aja seperti biasa, beberapa form-form seperti bagaimana umumnya. Nanti itu akan kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya seperti ini, tinggal daftar eventnya saja. Misalnya saya daftar event untuk yang ini sudah tadi ya lewat. Tunggu kita coba daftar event misalnya untuk yang ini. Nah, saya daftar eventnya, daftar seminar dan workshopnya ya. Nah ini saya harus masuk dulu ya. Kalau belum berarti harus daftar akun dulu. Biasanya di setiap kegiatan itu kita arahkan ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini sudah masuk, saya ulang lagi. Kita coba daftar eventnya. Nah, ini ada daftar seminar dan workshop. Seperti ini, biar yang pembentukan TOT harus konfirmasi. Nah, ini tulisan di atas ini, badge Anda tidak sesuai untuk mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini diperuntukkan untuk yang sudah merah, yang baru merah. Sementara saya biru. Jadi tidak bisa lagi ikut di kegiatan TOT badge merah. Sama dengan yang belum mendapatkan belum mendapatkan badge merah. Ya, kalau dia terbaca di sini TOT merah, berarti dia tidak bisa ikut ini. Dia hanya bisa mengikuti yang umum atau yang pembentukan. Begitu. Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin punya badge merah, langkah pertama adalah Bapak Ibu punya akun dulu di pandu.keminfo.go.id. Bapak Ibu bikin akun, lalu cari pembentukan ini ya Pak ya, pandu digitalnya ya. Yep. Jadi seperti itu. Baik, ini ada Bayu nih mau bertanya Pak Ansar. Saya nyalakan mic-nya. Halo Bayu. Halo Bayu. Halo Bayu. Halo Bayu. Atau saya bacakan saja ya pertanyaannya Bayu ya, sebentar. Bentar Pak. Mana ini pertanyaannya? Oh ini nih. Saya mahasiswa S2 Peternakan PTS Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya Pak Ansar. Pandu digital juga memerlukan syarat portofolio untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi atau penilaian tersendiri. Gimana? Ntar saya. Ayu ini kan mahasiswa S2 Halu Oleo Kendari Pak, Peternakan. Iya. Nah, pandu digital ini kan terbuka bukan hanya untuk murid ya Pak ya, maksudnya umum pun bisa. Nah, ya. Apakah memerlukan portofolio untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi atau ada penilaian tersendiri? Kalau untuk pandu digitalnya itu terbuka untuk umum. Untuk pandu digital yang di-create oleh Kominfo ya, itu semua masyarakat bisa. Ya, semua masyarakat bisa untuk mengikuti atau menjadi pandu digital itu. Masyarakat bisa semuanya. Nah, kalau itu berkaitan dengan pandu digital, ya, kalau berkaitan dengan pandu digital yang digawangi oleh Kominfo. Nah, untuk yang di eskulnya, ekstrakurikuler pandu digital, ya, untuk tingkat perguruan tinggi baru kami akan mulai melakukan MOU dengan IAIN, salah satu IAIN di Sulawesi Selatan,
itu kemarin sudah mengajukan untuk pembinaan eskul pandu di fakultasnya, di salah satu fakultasnya. Kalau dibilang untuk adakah pandu portofolio untuk ikut pandu digital, saya pikir tidak ada. Ya, tidak ada itu karena masyarakat semua bisa ikut itu. Nah, kemudian sebelum itu saya mau ada pertanyaan ini di kolom chat juga. Selain SMA, SMK bisa madrasah bisa. Ya, jadi sederajat ya. Bahkan ya untuk SD dan ibtidaiyah MI itu kita udah mulai, kemarin sudah ada beberapa trainer kita itu sudah mulai membuat materi-materi atau kurikulum yang berhubungan dengan TIK khusus untuk jenjang SD. Itu sudah ada kami dapatkan kemarin dan tinggal menunggu aja waktu untuk melakukan launching untuk SD itu ya. Nah, saya kira seperti itu, Bu. Baik, jadi kesimpulannya bahwa pandu digital ini bisa diikuti oleh semua jenjang. Hanya saja kalau ekstra pandu digitalnya itu masih SMP, SMA, SMK dan sederajat, baik yang berada di bawah lingkup Kemendikbud maupun dekat begitu ya Pak ya, tidak membatasi hanya karena ini punya Keminfo ya, bukan punya kementerian begitu ya. Kalau pandu digital ya, kalau pandu digitalnya ya. Kalau eskul pandu digitalnya sama karena yang meng-create eskul ini kan bukan kementerian tapi jaringan sekolah digital. Nah, sama juga bukan hanya SMA, SMK, madrasah tapi PKBM juga. PKBM ya, apalagi yang homeschooling ya, pokoknya kan homeschooling, kemudian beberapa sekolah-sekolah itu non formal itu kan bergabung di PKBM. Di PKBM sendiri itu ada eskulnya, mereka juga punya eskul begitu. Baik. Dan itu ini kita ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan, kalau mau dapat materi-materi Bapak malam hari ini bisa minta di mana nih? Mau dikirim ke siapa nih? Kirim ke Pak Imran, Pak Abdurrahman, nanti dimasukkan ke Drive, dibagikan di chat boleh. Sebenarnya kita udah hampir semuanya materinya ada di LMS Eskul Pandu Digital. Oh, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke LMS-nya Pandu Digital boleh di masuk SPI, di begitu ya. Masuk di sini ya, eskulpandudigital.or.id. Boleh masuk di situ. Nah, itu, namun kalau Bapak misalnya Ibu butuh materinya ya boleh. Ini bisa dibagi di sini kan, Taumi? Bisa, coba. Ada servel ya di situ? Ntar, ada di mana? Di share itu kan ada servel, Pak. Share yang di bawah itu ada servel. Di bawah. Kalau nggak ada nggak apa-apa, Pak Imran atau Pak Abdurrahman, Pak Samsir, Bu Ika, nanti dibantu masukin draft, dibagi ke Bapak Ibu. Sambil mempersiapkan filenya Pak, ini ada pertanyaan di private saya. Kalau ikut batch merah, ikutan TOT-nya harus berapa kali sih Pak? Kalau mau dapatkan badge merah ya? Iya, maksudnya misalnya nih, saya ikut, terus nggak lulus, boleh ngulang lagi nggak gitu? Berapa kali remedialnya gitu? Setiap itu, setiap eventnya itu diberikan kesempatan 3 kali post test pada saat itu. Dan misalnya di sesi pagi ada webinar, nah itu ada 3 kali kesempatan di situ ya, sama di workshopnya. Tapi kalaupun tidak di situ belum bisa juga mendapatkan lulus passing grade, itu bisa ngikut di kegiatan pembentukan selanjutnya gitu. Oh, jadi pas awal 3 kali post test, habis workshop ada tes lagi, 3 kali post test lagi. Kalau masih belum sampai passing grade, berarti boleh ikut lagi di kegiatan mendatang begitu ya? Yap. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk mengikuti
pandu digital ini ya. Jadi Bapak Ibu beruntung malam hari ini memperoleh informasi ada pandu digital dan pandu digital ekstrakurikulernya JSDI yang akan mengadakan Tadi jambore. saya sudah share, tapi muncul di mana ya? Belum ya? Mana belum ada? Coba bentar. Belum ada. Bentar, bahan expose. Mana nih? Atau Pak Ansar kirim ke aku, nanti aku masukin draft, aku kirim ke sini boleh. Oh iya, bentar. Ada nomorku kan? Yup. Itu tunggu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Ansar nih membagi-bagikan filenya, silakan yang mau bertanya langsung yuk supaya malam ini menjadi ramai. Bu Herlina, daripada nulis di chat, nanya langsung yuk. Bu Herlina, halo. Dan Bu Herlina. oh ya, itu kan tadi ada biaya, ya kan? Tapi kalau saya pikir biaya itu kalau kita mau lihat fasilitas yang didapat lebih banyak sebenarnya. Betul, tadi saya juga lihat. Iya. Kalau saya ini pengen ikut deh, ya dengan apa dibayar itu lebih besar apa yang didapat, begitu ya Pak ya? Beruntung banget deh, saya pengen jadi murid lagi kalau begini. Ikutan jadi muridnya Kelas poin berapa Mbak? Berapa Mbak kelas poin sekarang? Kelas poin sekarang berapa? Kelas poin yang 1 tahun sekarang itu 1.560.000 untuk setahun. Ya, dan itu ada yang dapat 1 tahun loh. Ada yang dapat 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Iya, 1 tahunnya kan 1.560.000 ya. Jadi kalau dibagi 12 ya 70 ribuan ya. 70 ribuan nggak sih? Udah, saya kirim ke WA ya. Udah saya kirim ke WA. Bentar. Ya silakan Bu Herlina sambil ini bertanya langsung biar ada suaranya, nggak saya sama Pak Ansar aja. Ayo silakan Bu Herlina. Oh, Bu Herlina nggak ada suaranya ya? Mungkin ini ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ada yuk. Di chat ya, saya jawab aja ya. Ya, Bu Mastra Muhammadiyah Pangsit. Kalau guru sudah badge merah tapi siswa belum ada, oh ya bisa Bu. Ini kan bisa sambil jalan aja ya. Kalau apalagi gurunya sudah ada yang dapat badge merah. Intinya sebenarnya yang penting ada guru yang bersedia menjadi pembina, ada siswa yang mau dibina, dan tadi ada ada surat itunya. Nah, pernyataan di lapangan ada beberapa pengalaman ya. Yang pertama ada kepala sekolah yang tidak mau, tapi gurunya dan siswanya mau, tapi kepala sekolah tidak mau. Kalau gitu gimana tuh? Itu ada triknya kemarin. Jadi si guru ini kan kita hampir ada kegiatan reguler setiap hari Sabtu dan beberapa kegiatan lainnya. Apalagi akhir ini kegiatan pembudayaan banyak. Nah itu mereka ikutkan siswanya. Kadang jadi peserta, kadang jadi narasumber. Nah setelah dia jadi narasumber di situ, kemudian dia share di grup sekolahnya, akhirnya tergugah hatinya kepala sekolah. Oh ini ternyata siswa saya memang gregetan mau ikut ini. Akhirnya ditandatangani begitu. Jadi pada prinsipnya ya namanya program itu ada pro dan kontra, ada yang terima, ada yang menolak. Sisi penolakan sebenarnya 2 hal. Kalau saya lihat ya sebagian besar ya 2 hal. Yang pertama ditolak karena dibawa oleh organisasi yang berbeda dengan kepala sekolah atau yang lainnya. Yang kedua adalah ditolak karena faktor jangan sampai ini banyak biaya yang dikeluarkan. Ya pengeluaran. Ya pengeluaran sekolah. Tapi saya pikir itu itu kan bisa dijawab ya. Artinya yang tadi kepala sekolahnya mungkin karena dia ada punya organisasi tersendiri ya enggan untuk menerima karena kegiatan ini dikelola organisasi lain. Tapi saya pikir itu ya keegoan saja itu ya, keegoan oleh kepala sekolah. Nah terkait dengan pembiayaan kan kita nggak bebankan sebenarnya ya. Ini bahkan gratis kita siapkan, kita sudah siapkan LMS-nya, kita siapkan juga program regulernya setiap hari Sabtu ya. Itu tidak ada yang berbayar. Paling yang berbayar adalah kegiatan misalnya kegiatan ini ya, ke jambore seperti ini kan memang kita butuh
biaya itu pun kalau misalnya kita tidak dapat sponsor yang cukup, ya tentunya kita gotong royong dong ya, karena kita sudah menyiapkan misalnya fasilitasnya, ya kan juga kembali kepada mereka. Iya betul. Gitu. Pak, terkait dengan ini saya tertarik dengan pembentukan ekstrakurikuler. Gurunya udah ada, muridnya harus berapa tuh yang harus dibina? Minimal. Tidak ada batasan minimal dan maksimal. Oh, jadi misalnya cuman ada satu yang dibina nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Misal. Ya nggak apa-apa, tapi kan ini kalau saya agak yakin kalau ini disampaikan ke siswa tertarik loh. Apalagi anak-anak milenial zaman sekarang. Betul. Ya. Ada persyaratan minimal 10, minimal 100, minimal berapa nggak ada? Yang minimal itu tadi yang mau mendapatkan penghargaan bintang itu ada persyaratan minimal yang harus dia harus dia bina. Nah, yang di sini ya, ntar saya liatin mana nih. Ya Bapak Ibu, rasain yuk bertanya langsung ke Pak Ansar, mumpung ada loh, ini biar penasaran nanti malam biar Bobo nyenyak, tidak bertanya-tanya lagi. Seru kayaknya nih. Yuk Bapak Ibu, rasain, silakan bertanya. Ayo, saya ingat ada juga nih kemarin. Itu kan syarat pendaftaran untuk mengikut kegiatan kami kan harus punya nomor, ya kami istilahkan nomor NPEPD, nomor pokok Eskul Pandu Digital. Itu kan harus ada, itu baru bisa ikut kegiatan di LMS-nya. Jadi tadi itu LMS ada register di situ, itu harus punya nomor itu dulu. Nah, kegiatan TIK ini sama. Pokoknya berbagai kegiatan kami, bahkan yang beretik itu harus punya itu. Tetapi itu tadi, kami tidak kaku dalam hal itu. Contohnya, ada teman dari Medan, ya. Ada teman dari Medan mau juga ikut kegiatan Jambore. Tapi permasalahannya, nah ini teman dari Medan mau ikutan juga kegiatan ini, tapi begitu tadi ada kendala dari kepala sekolah. Saya bilang, pokoknya kalau ada siswanya yang mau gabung, ikutkan saja dulu permasalahan NPD. Nanti kita sama-sama cari solusi. Kita bisa berikan dulu NPPD-nya untuk itu sambil ikut kegiatannya siswanya. Nanti kan ketika ikut kegiatan siswa disonding ke grup sekolah, saya agak yakin itu akan tergugah kepala sekolahnya. Gitu. Baik. Pak Ansar nih, Jambore ini terbuka untuk umum atau hanya untuk Indonesia bagian tengah saja atau bagaimana? Semua. Indonesia boleh? Indonesia. Boleh. Syaratnya tadi untuk, ya. Ini ya, saya ulang dulu. Ada tadi pertanyaan ya, itu ada minimal berapa sih yang dibina? Dapatkan bintang ini, penghargaan bintang ini. Ingat dulu, ini bintang ini penghargaan adalah penghargaan karena yang kredit adalah pengurus nasional, bukan pengurus provinsi. Jadi kalau ini masuk di angka kredit Bapak Ibu, juga sangat poinnya, kreditnya ya, karena ini masuk di kategori tingkat nasional. Gitu. Nah, untuk mendapatkan ini salah satu contohnya nih, untuk mendapatkan ya harus membina 10 orang ya, ini membina siswa bagi yang ingin mendapatkan Pandu Daksa pertama ini. Minimal 15 ini, ya Pak, minimal 15 orang. Yuk. Dan ini loh, legal loh, rencana ini legal loh, karena kita ada pengakuan Kementerian Hukum dan HAM untuk berorganisasi. Gitu. Ini produk ini legal. Kalau muridnya dapat ini, gurunya bisa nambah untuk penilaian ya? Iya, bisa kan? Ini kan termasuk organisasi penyelenggara itu, organisasi yang menyelenggarakan penghargaan itu, dan legal secara hukum legal dong, karena kita punya legalitas itu ada. Gitu. Resmi ya Pak ya, nggak kaleng-kalengan ya, ini resmi pokoknya ya. Jadi itu. Karena pertama dasarnya apa? Dasarnya tadi mulai dari
akta notaris, ada akta notarisnya, ada Kementerian Hukum dan HAM-nya, ada pengesahannya, kan ada anggaran dasar, dan itu kan semua aspek-aspek legal yang melegalkan kegiatan kita begitu. Baik, baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, Pak Samsir, Pak Abdurrahman, ini ada yang bertanya daftar hadir. Silakan ke panitia ya. Saya hanya memandu acara karena daftar hadir di panitia. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Pak Puspo, Pak Puspo kemana nih? Pak Puspo tertarik nih dengan pandu digital. Ayo Pak Puspo. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung tentang pandu digital, boleh ke Pak Ansar. Yuk, bentar lagi ada jamborenya, pasti seru. Banyak hadiah. Tadi bertaburan ya Pak, dari Epson, dari Kelas Point, dari Quizzes, dari Canva. Jadi murid-murid Bapak Ibu akan banyak dapat hadiah. Kesempatan nih belum tentu juga sebulan sekali ada ya Pak, ini setahun sekali mungkin ya. Setahun Sekali. Dan ini event ini kemungkinan akan diambil alih sama Kominfo tahun depan. Oh gitu. Dan ini baru ada diselenggarakan oleh Sulawesi Selatan ya, khususnya oleh JSDI begitu ya. JSDI ya. Ya, Dan baik. bukan cuma Indonesia yang ikut. Kemarin kita sudah sosialisasi di DKI Jakarta. Dan kemungkinan kita udah confirm ke DKI Jakarta untuk semua pejabatnya. Jadi kemarin waktu kami sosialisasi itu diikuti semua bidangnya. Dan insya Allah dalam minggu depan kita akan melakukan sosialisasi kepada semua sekolah, SMA, SMP, SD di se-DKI Jakarta. Oke. Dan ada satu kegiatan itu ya, Bapak Ibu yang punya peserta didik yang native ya, yang bisa paham bahasa Inggris, itu ada sharing session antar negara. Jadi itu ya kurang lebih udah 7 atau 10 negara peserta didik yang sudah siap bergabung. Itu kita udah siapkan juga. Keren ya. Dia akan menjadi narasumber. Jadi dia akan berbagi bagaimana kebijakan TIK di sekolahnya masing-masing, apalagi selama pandemi ini bagaimana. Dan kalau kayak gini saya jadi pengen jadi murid lagi nih Ansar ya, supaya bisa ikut jamborenya nih. Nggak apa-apa lah ya, saya pakai baju SMA lagi gitu ya, saya ikutan nih jadi muridnya Pak Ansar gitu, supaya bisa ikut jamborenya. Jadi pembinanya dong, jadi bisa ikutan semua. Yang seru nanti itu ada beberapa keseruannya. Kalau saya sih yang keseruan itu pertama di pengembaraan virtual. Pengembaraan virtual ini menggunakan teknologi AR. Peta perjalanannya menggunakan teknologi AR. Jadi pengembaraan virtualnya. Kemudian itu lomba-lombanya, termasuk Mobile Legend, Brands Competition. Itu seru banget itu. Ya, dengan satu lagi tuh kunjungan museum virtual. Itu live, itu langsung dipandu oleh guide-nya masuk ke museum penerangan yang ada di Taman Mini. Itu ada beberapa. Keren banget ya. Ayo Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya nih, kita masih ada setengah jam lagi. Saya beneran Bapak Ibu setelah dijelaskan seperti ini jadi pengen ikutan langsung ke Makassar. Di Makassar ya nanti jamborenya ya? Yep, di Makassar. Jadi di Jakarta ya? Iya, nunggu tiket dari Pak Ansar. Atau siapa tahu Kelas Point ngirim saya ke sana gitu ya. Yang sampai Kelas Point Kelas Point dibisin aja tuh Mbak. Nanti aku Point, bisikin Mbak Tia. Mbak Tia, aku aja yang dikirim ke Makassar. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung tentang jam. Kalau saya gini Teh, untuk sekolahnya Teh Umi diikutin aja siswanya. Coba ya nanti saya secara online. Kita kan nggak batasi yang online ya, kita nggak batasi yang online. Ikutin aja siswanya yang online itu. Nanti coba saya ini karena terkait kalau masalah biaya, memang biaya itu masih tentatif karena kami kemarin buat itu dengan estimasi no sponsor. Ya, siap. Tapi kalau di luar estimasi ternyata sponsornya banyak ya. Tadi saya lihat ya.
Ya ada beberapa sponsor kita yang sudah per hari ini alhamdulillah sudah ada berapa 4 kali ya yang sudah siap untuk sponsor finansialnya. Kalau sponsor apa namanya akun-akun itu banyak tadi itu. Baik, Pak Ansar, ini ada permintaan dari Pak Imron, diputar atau di-share dong video tester Jambore TI-nya biar partisipan bisa posting ke grup sekolah katanya. Kalau video trailernya saya lupa di mana ya, sebentar saya cariin dulu. Karena kemarin kemarin kita perbaiki karena permintaan dari sponsor supaya udah dimasukkan apa namanya? Sponsorshipnya ya. Ya, sponsorshipnya itu. Nggak apa-apa, malam ini yang belum diedit dulu, nanti baru yang sudah dibagikan boleh. Bentar ya. Oh, ada Pak Imron ya di bawah ya? Belum. Ibu Ika punya ya? Ibu Ika ada ya di room ini? Ada, tapi istirahat mungkin. Ibu Ika ada ya? Ika. Oh. Abdurrahman punya nggak Pak Abdurrahman? Ntar saya cariin di mana ya? Itu video trailernya. Video Jambore. Trailer. Apa itu? Video Jambore, video trailer, videonya Jambore. Coba yang pertama saja. Aku jadiin presenter ya, Bun. Bentar. Saya cek dulu. Bapak Ibu sambil menunggu, silahkan yang mau bertanya sambil dicari videonya. Pak Imron, ayo bersuara dong. Masa saya sama Pak Ansar aja nih? Ayo Bapak Ibu, mumpung masih 30 menit lagi nih kegiatan kita. Halo, Teh Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jufri. Kemarin Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kemarin waktu Saturday Digital ada beberapa pertanyaan mengenai ini, tapi kan Pak Haji tidak sempat gabung. Katanya ada beberapa itu, katanya sudah mengirim itu pernyataan. Setelah mengirim pertanyaan, selanjutnya bagaimana katanya Pak Haji? Halo, apa pertanyaannya Pak Jub? Kemarin waktu Saturday Digital Pak Haji ada beberapa yang bertanya. Kebetulan kan Pak Haji tidak ada. Setelah mengisi itu formulir pernyataan, selanjutnya bagaimana katanya Pak Haji? Oh iya, ada yang sudah mengisi, jadi kan ada di mereka kirim ke email. Setelah mereka kirim email itu langsung kita kirimkan balik balasannya, jawabannya, termasuk NPPD-nya kita udah kirimkan ke mereka. Kemudian kita masukkan ada link untuk grupnya kalau mereka sudah itu. Mbak Umi, saya tidak bisa share screen, tidak bisa share. Aku pikir Bika mau share screen sebentar, aku pindahin lagi. Ya, coba saya sudah dapat nih. Sudah, yuk. Ini langsung share sound-nya atau ya, ada yang lain lagi? Langsung biasanya. Langsung ya. Suaranya nggak kedengaran, Sa? Suaranya nggak kedengaran ya? Sound. Share-nya yang di atas. Pilih audio dan video, Pak. Yang di atas, Pak. Ibu Eka punya? Ibu Eka ada? Udah ketemu? Belum dapat. Ini sound-nya di mana ya? Manage. Share yang di atas ada nggak Pak? Share yang di atas, terus video dan audio.
Share-nya yang di atas, yang di atas ya, Pak Abdurrahman ya. Iya. Ya. Oh, multimedia. Dia ke URL. Coba Pak, share Pak. Coba share. Share. Ada audio dan itu nggak Pak? Video. File including video. Iya, coba Pak. Oh ya, namanya Hunter. Apa namanya? Abdurrahman, ini banyak yang nanya daftar hadir, apakah ada daftar hadirnya? Ya, siap. Tapi malam ini hanya berbagi ya Bapak Ibu, kalaupun daftar hadir, nanti untuk pelaporan saja ke Direktorat SMK yang hadir berapa orang gitu ya. Jadi malam ini kita hanya berbagi saja, tidak ada sertifikat begitu ya Pak Imron, Pak Abdurrahman, Bunda Ika. Ini ya. Ini kedengarannya. Coba mana? Itu udah habis, itu udah selesai, coba. Nah, kedengeran. Ini keren. Ya, ini yang sementara mau diperbaiki, ada permintaan untuk segera dimasukkan apa namanya Arsip. sponsornya Ya. karena ya makanya kita ini belum share kemana-mana. Ya, menarik banget ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini Pengen- keluarnya di mana ini? Di stop sharing aja. Mana stop sharingnya? Di atas Pak. Ada stop sharingnya. Silakan Bapak Ibu, yang mau bertanya langsung, kita masih ada 15 menit ke depan tentang pandu digital, ekstra pandu digitalnya GSDI tentang Jambore, pandu digital. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Kenapa coba saya pengen ikutan jadi peserta Jambore langsung ya, karena nanti bertemu banyak orang ya, bertemu dengan 200 murid-murid lainnya, pasti seru banget. Rayang ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk mahasiswa belum ada ya Pak Ansar ya? Mahasiswa sebenarnya bisa ikutan karena pada kemungkinan sih di acara Jambore itu ada dekan salah satu fakultas di UIN, itu kita akan melaksanakan MOU untuk ekskul pandu digital ini. Kalau Jambore yang online-nya nih Pak, individu boleh ikut nggak? Atau harus didaftarkan oleh sekolah? Ikut dengan sekolah. Enggak, maksudnya saya pengen Kecuali yang itu, kecuali yang ngedaftarin webinar anak ya. saya nih. Pengen ngedaftarin anak saya.
Tapi kan anak saya mahasiswa gitu, tapi sendiri gitu. Bisa ikut di ada beberapa kegiatan yang mungkin kita buka untuk itu, yang workshop, webinar boleh ikut. Tapi Oh kalau gitu. yang lomba kayak Mobile Legend ya ikut di sekolah. Iya ya. Ini Masalahnya saya juga dengar informasi anak-anak SD banyak yang mau ikutan lomba dengan anak-anak SMA di Mobile Legend. ya itu karena hobinya anak saya itu. Iya. Aduh. Ini mohon maaf, tertarik saya ya. belum bisa, saya tidak dapat stop share-nya. Kalau yang ini beda yang tadi. Sebentar. Saya reclaim aja ya. Nanti Iya. saya. Oke. 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 Bilang ya. Yap. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya seputar pandu digital, ekstra pandu digital JSDI, tentang jamborenya. Tertarik banget sih saya, seru banget nih kayaknya. Bunda Herlina gimana nih? Kita ikut ke Makassar, cari sponsorship supaya bisa ke Makassar nih, cobain coto Makassar lagi. Oke. Baik Pak Imran, ada yang mau disampaikan? Bunda Ika? Ini kemungkinan kita buka lomba itu ya, lomba apa namanya? Lomba Mobile Legend atau Free Fire untuk offline-nya. Karena di aula kita yang kita mau pakai itu kan ada aula dan itu sudah nantinya disetting oleh Epson, itu bisa menjadi teater dadakan. Jadi Waduh. menggunakan proyektor terbarunya Epson yang akan kita pasang di situ. Terus ini jamborenya di mana nih Pak rencananya? Bikin tendanya di mana? Nggak di dalam Di Makassar. Nggak di dalam aula kan? Tidak Di mana nih di aula, rencananya? cuma ada lokasi namanya Gedung KNPI, Gedung Pemuda. Itu biasa dipakai untuk kegiatan Palang Merah, kegiatan Pramuka, kita pakai di situ. Namun untuk beberapa event kan nantinya ada kegiatan indoor begitu. Banyak kegiatan indoornya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dekat-dekat sana kalau pengen lihat boleh kali ya, supaya tertarik gitu ya. Datang ngelihat gitu boleh? Atau tertutup untuk umum? Enggak, bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Yep. Minimal kalau tahun ini belum ikut, tahun depan sudah mempersiapkan diri begitu ya. Ya. Kalau nggak bisa ikut offline-nya, ikut yang online-nya. Ya, Online-nya ini kita siapkan slot banyak, ribuan kita siapkan slotnya ya. Baik. Yep. Ansar kayaknya sudah tidak ada yang bertanya. Sebelum kita tutup nih, boleh closing statement tentang penyiapan SDM bertalenta digital melalui ekskul pandu digital. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Demikian ya pemaparan kami pada malam hari ini tentang bagaimana kita menyiapkan SDM bertalenta digital melalui ekstrakurikuler. Intinya kenapa melalui ekstrakurikuler kita menyiapkan itu, karena dengan ekstrakurikuler itu merupakan salah satu peluang kita untuk masuk di kegiatan proses di sekolah. Karena kalau kita menunggu perombakan kurikulum, memasukkan mapeltik, memasukkan KKP, itu jalannya panjang, berliku dan penuh polemik. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa melalui SDM bertalenta digital ini kita menyiapkan generasi kita muda ke depan, karena hari ini dan ke depan yang namanya hard skill, kecakapan digital, dan soft skill adalah karakter, adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak ya. Hari ini kita menghadapi era 4.0, kecakapan digital yang sangat terasa. Ke depan society 5.0 ini adalah combine antara peradaban ya, karakter dengan kecakapan digital. Nantinya teknologi itu bukan lagi dalam rangka itu pengembangan teknologi, tapi bagaimana teknologi itu diarahkan kepada manusia supaya manusia itu bisa beradab dan sejahtera. Bagaimana menuju itu? Ya tentunya kita siapkan SDM itu mulai dari sekarang melalui
pengembangan soft skill dan hard skill-nya itu. Ya tentunya salah satu jalan itu adalah dengan melalui ekstrakurikuler Pandu Digital. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita malam hari ini, dan berdoa berharap semoga semuanya kita sehat walafiat ya, walaupun pandemi sudah mulai melandai, dan semoga kita semua mendapatkan ridho daripada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap aktivitas kita. Demikian, nun wal kalamin ma yas'ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansar atas materinya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kegiatan Lontara edisi ke-76 dengan judul penyiapan SDM bertalenta digital melalui ekskul Pandu Digital. Saya Mitra Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di kegiatan Lontara edisi berikutnya. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.